Hadirin, ada lagi yang bertanya, bagaimana relasi takwa dengan kemudahan beraktivitas? Kemudahan rizki, mengentaskan persoalan. Turun Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di pembuka ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Adalah kata sambung konjungsi yang menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek secara personal. Waman, dan siapapun secara personal. Kata para ahli tafsir, kalau ada ayat turun, posisikan ayat itu untuk kita. Waman personal, hei Adi Hidayat, ayat untukmu. Hei Asep, hei Syuaib, hei Doni, posisikan untuk kita ayatnya. Kata Allah, wa may yattaqillaha, dan siapapun yang menginginkan dirinya menjadi lebih baik, dia tingkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Persoalan apapun yang ia alami dalam kehidupan, Allah kirimkan solusi dan jalan keluarnya. Bukan tak punya masalah. Sebelum menghadapi persoalan, Allah ringankan masalahnya sehingga seakan-akan tak punya masalah dalam kehidupan. Ada orang punya masalah serupa dengan ilmu yang gelarnya sudah banyak, jabatan yang melekat, harta yang banyak, tak mampu mengentaskan persoalan dimaksud. Orang ini dengan semangat takwanya hanya membentangkan sajadah, sujud di atasnya, memohon kepada Allah dengan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Yang besar Allah kecilkan, yang kecil Allah tiadakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan tidak disibukkan dengan lelah untuk mendapatkan rizki dalam kehidupannya, bahkan Allah siapkan dari sisi yang tidak diduga. Jadi kesimpulan dia, ketika Nabi mengingatkan setiap pekan, tingkatkan takwamu dengan sungguh-sungguh, tingkatkan takwamu dengan serius. Ternyata rahasianya, takwa itulah yang mengantarkan kita pada hakikat kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan dalam kehidupan dunia sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan pendidikan Nabi kepada para sahabat, takwa sebelum ilmu. Takwa sebelum harta. Takwa sebelum jabatan. Ini yang menjadikan semua sahabat-sahabat itu sukses, salihun, saleh, dan muslihun, memberikan solusi di zamannya. Perhatikan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebelum masuk Islam, sebelum mereka mengenal takwa, kaya, dagang, tapi kehidupannya biasa. Setelah mereka mengenal takwa, dekat dengan Allah, punya konektivitas dengan Allah, bahkan pada kegiatan yang mereka lakukan dibuka seluas-luasnya sehingga mencapai level yang tidak pernah dibayangkan bahkan hingga di era kekinian. Siapa Utsman yang bahkan setelah 15 abad dari wafatnya masih memiliki aset sekarang berwujud hotel di Madinah itu, dan hasilnya disimpan di Bank Saudi dengan namanya, disedekahkan untuk kebutuhan umat Islam di dunia ini. Abdurrahman bin Auf, dari yang modalnya hanya pakaian, dilatih oleh Nabi SAW dengan spirit takwa, mendekati Allah dengan sebenar-benarnya haqqa tuqatih. Dihitung asetnya dikonversi setara dengan 4 miliar dolar kekinian. Hadirin, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa Ali bin Abi Thalib sebelum mengenal Islam, yang ketika masuk Islam Allah tanamkan percepatan pengetahuan kepadanya. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dia memilih passion pengetahuan, belajar dengan Nabi, ketika meningkatkan takwanya, bahkan terjadi percepatan pengetahuan pada dirinya, mampu mengingat sesuatu tanpa lupa setelahnya. Takwa. Bagi yang ingin pintar, takwa solusinya. Bagi yang ingin punya kedudukan yang memberikan maslahat, takwa solusinya. Bagi yang ingin kaya dan kekayaannya bermanfaat, takwa solusinya. Dan takwa kesimpulannya adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan wali kota, Anda membutuhkan akses di Padang, bukankah cepat Anda mendapatkan aksesnya? Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Bukankah kita mengenal Allah Ar-Razzaq yang punya harta? Bukankah kita mengenal Allah Al-Alim yang punya ilmu? Bukankah kita mengatakan Allah Al-Fattah yang punya solusi? Lantas kenapa ketika Anda punya persoalan, Anda tidak mendekat kepada Allah? Lantas kenapa ketika Anda menginginkan rizki, Anda mesti korupsi? Anda mesti mencuri? Kenapa Anda tidak dekati Allah yang maha segalanya? Kenapa ketika Anda sedang punya masalah, larinya justru ke tempat-tempat yang melahirkan masalah baru? Kenapa Anda tidak curhatkan kepada Allah? Seperti Nabi Ya'qub mencontohkannya.
Quran surah ke-12 ayat 86 itu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku kalau curhat, yang pertama aku lakukan membentuk takwa kepada Allah. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang menjalani kehidupan, membawa misi, kecuali hal pertama yang mereka lakukan mencontohkan takwa dan mempraktikkan serta mengajarkan kepada umatnya. Jadi ketika setiap pekan kita dikumpulkan dalam Jumat, diberikan pengingat tausiah yang pertama tentang takwa, seakan-akan memberikan kesadaran mendalam kepada kita. Hei hamba-hamba Allah yang datang ke Jumat, yang duduk mendengarkan khutbah. Boleh jadi yang datang itu ada banyak persoalan beragam yang ingin dimohonkan. Ada yang tentang bab rizki, ada babnya tentang rumah tangga, ada babnya tentang pengetahuan, ada babnya tentang aspek sosial, tentang pemerintahan. Duduk, datang, curhat sama Allah, minta. Tingkatkan takwa. Itu yang ditekankan. Dan kenapa dibuka dengan kalimat iman? Karena tanpa iman, keyakinan tanpa ragu, mustahil takwa bersemayam dalam jiwa. Kalimat takwa bukan formalitas artifisial yang hanya diungkapkan lewat lisan, didendangkan dalam setiap kesempatan, bukan. Takwa butuh iman, takwa butuh keyakinan, takwa butuh penanaman ke dalam jiwa. Inilah sebabnya ketika kita bertanya bagaimana cara menanamkan takwa itu ke dalam jiwa, maka muncullah segmen yang kedua, pengajaran langsung dari Al-Quran, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga takwa tidak hanya menjadi semboyan, tapi betul-betul jadi amalan yang dibawa value-nya dalam kehidupan.